Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda bersama saya Fena Kintan dan juga Natelita, yang tentu kami hadirkan informasi-informasi salah satunya mengenai perkembangan kasus ataupun peristiwa banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Selain itu kita ada informasi apa? Ada informasi pertama untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang, di mana video aksi juru parkir liar yang menggetok tarif parkir sebesar Rp150.000 kepada pengendara di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat viral di media sosial. Ironisnya, aksi tak terpuji para juru parkir liar tersebut seolah tak mendapat tindakan tegas oleh pihak terkait. Saya juga. Ya masa 150 sih? Ini loh, Pak. Ini biasa, Pak, di sini. Masa 150? Aksi juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar Rp150.000 kepada seorang pengendara ramai menjadi perbincangan warganet. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus, kan? Nggak bagus, Pak. Kita ini orang baik-baik, Pak. Ya saya juga baik-baik nanyanya. Enggak ada parkir segitu. Coba tunjuk. Belum ada, Pak. Nempatin. Dikutip dari akun Instagram @romansa sopir truk, aksi nekat juru parkir liar tersebut terjadi tepat di depan Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ini parkir liar, Pak. Ya. Ada yang menanggung jawabnya. Nah, Ya, kalau tapi- Bapak ini di sini tilang gimana? Tanggung jawabnya siapa? Ya saya hadapi kalau memang ditilang. Pengendara yang menolak untuk membayarkan tarif fantastis tersebut sempat terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah pria yang diduga juru parkir liar. Dari siang. Hingga kemarin Minggu, warga mengaku masih dimintai tarif parkir yang fantastis ketika mengunjungi Monas dan Istiqlal. Para wisatawan berharap agar pihak terkait dapat menindak tegas para juru parkir liar yang nekat mematok tarif tinggi kepada para pengendara dan wisatawan. Terus tadi ke Monas juga dimintain 100.000. Terus yang pas kesini kan mau sholat sebentar kan, dimintain 50.000. Terus saya debat lah kan sama yang kan parkir pakai baju kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 sama supirnya kan. Saya bilang sini ngomong sama saya gituin kan. Terus akhirnya ini yang di Rudong Krim datang kan, ngomongnya agak slow lah gitu kan. Dia minta 30. Terus pas akhirnya ngomong ikhlas nggak bu, kata gitu. Dikasih kartis nggak, Bu? Enggak. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas saat melakukan aksi pencurian di toko distributor pupuk di Kabupaten Kolak, Sulawesi Tenggara. Ya, pelaku membawa kabur uang tunai dan handphone. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria melakukan aksi pencurian di salah satu toko distributor pupuk di Jalan Mekongga Indah, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam rekaman video ini nampak pelaku yang beraksi seorang diri berusaha merusak kunci gembok pintu toko tersebut. Karena kondisi sepi, ia pun dengan leluasa melancarkan aksinya, lalu menggasak uang tunai dan handphone yang tersimpan di laci kasir. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 7 juta rupiah. Namun yang sangat disayangkan oleh pemilik toko, telepon genggam yang dibawa kabur pelaku berisikan aplikasi dokumen petani yang wajib menerima pupuk bersubsidi dari pemerintah. Ambil itu yang hilang itu yang saya lihat betul yang hilang itu uang dengan HP. Yang paling penting itu HP itu, Pak. Kalau isi HP itu? HP itu dia data-data petani, Pak, dengan aplikasi penyaluran pupuk. Kalau dibulatkan ada berapa kerugian, Pak? Kurang lebih itu 7 sampai 8-an itu, Pak. 7 sampai 8 juta. Itu yang lebih penting itu HP, Pak. Isinya semua itu data-data petani itu. Termasuk. Dampak dari hilangnya telepon genggam tersebut, maka beberapa petani yang harus menerima pupuk subsidi terpaksa ditunda. Kini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kolaka dan korban berharap agar pelaku cepat teridentifikasi dan segera tertangkap.
Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang ibu di Kota Bengkulu terekam CCTV saat mencuri di salah satu toko aksesoris. Terlihat pelaku mengambil 3 dompet dan disembunyikan di dalam celana. Pelaku tampak berpura-pura melihat barang. Tidak lama kemudian, pelaku ini kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam celananya berulang-ulang kali. Pelaku tidak beraksi seorang diri, melainkan ada satu rekannya yang lain yang bertugas untuk mengawasi sekitar. Dan agar aksinya tidak ketahuan, pelaku ini sempat mencopot barcode alarm yang terpasang hingga tidak terdeteksi pada saat pelaku keluar toko. Pemirsa, petugas damkar di Cianjur, Jawa Barat mengevakuasi ular piton 2,5 meter yang berkeliaran di permukiman warga. Evakuasi ini berlangsung dramatis. Petugas melakukan evakuasi setelah menerima laporan warga terkait adanya ular piton berukuran besar yang masuk ke permukiman warga dan melakukan penyisiran sekitar permukiman warga di Kampung Babakan Nagrak, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu. Ular piton sepanjang 2,5 meter dengan berat 15 kg ini ditemukan dalam gorong-gorong. Evakuasi berlangsung dramatis karena beberapa kali ular melawan. Bahkan saat ditarik keluar, ular piton ini pun menyerang hingga menggigit petugas. Pak, nyonkan salah. Kagungan salah bantu. Petugas berhasil menarik ular yang sebelumnya kerap terlihat berkeliaran di permukiman warga. Untuk evakuasi ular ya banyak di tiap pos, tiap harinya ada evakuasi ular. Kapan ular ini karena ini masuk ke gorong-gorong, jadi anggota saya masuk juga ke gorong-gorong, ya kena patokan ular ini, tangannya cuman alhamdulillah karena ini ular tidak berbisa, cuman luka-luka aja. Setelah berhasil ditangkap, ular piton yang ditangkap akan dibawa petugas ke pos pemadam kebakaran untuk nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heronsyah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki Gunung Andong yang terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Muhammad Malik Atta, pendaki Gunung Andong, warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terjatuh ke dasar jurang sedalam 150 meter. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu 3 jam untuk proses evakuasi korban dari dasar jurang. Saat kejadian, korban bersama dengan rekannya hendak turun dari puncak gunung. Faktor kelelahan dan kurang mengenal medan diduga menjadi penyebab korban jatuh ke jurang. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Anggota Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto meninjau lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan bus yang menyebabkan 11 penumpang tewas di Subang, Jawa Barat. Kompolnas menyatakan prihatin dan berharap ada tindakan nyata untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Dan di lokasi kejadian masih terlihat puing-puing bus dan serpihan kaca bus. Sementara itu, sopir bus maut masih mendapatkan perawatan intensif di klinik Dokes Polres Subang dan belum diperiksa pihak kepolisian. Ikut
prihatin ya berkaitan dengan adanya kejadian yang menimbulkan korban 11 meninggal dunia, baik itu yang dari bus maupun dari masyarakat sekitar sini ya, menggunakan sepeda motor. Ya intinya kita melihat bagaimana penanganan selanjutnya itu untuk bisa diambilkan sebagai suatu momen ya, agar yang akan datang itu tidak terulang lagi. Jangan kita sebagai hanya pemadam kebakaran aja terus kemudian selesai. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Dir Lantas, Kasat Lantas, Kapolres, ya langkah-langkah itu sudah benar. Tinggal bagaimana untuk mensinergikan ya dengan stakeholder yang lain untuk ke depan itu tidak terjadi lagi. Jangan ego sektoral, tapi bagaimana ke depan ini tidak bisa terjadi lagi. Pemirsa, siang ini pihak sekolah SMK Lingga Kencana Depok mengumpulkan barang bawaan siswa yang menjadi korban kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Barang-barang itu nantinya akan dikembalikan ke orang tua siswa dan menjadi korban kecelakaan. Sudah ada Sekar Wanda yang saat ini pemirsa berada di SMK Lingga Kencana Depok. Selamat siang, Sekar. Sekar, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Ana Vena dan juga pemirsa. Sampai saat ini kami masih mengabarkan langsung dari SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat, di mana pada hari ini dari pihak Jasa Raharja dan juga bersama dengan pemerintah Provinsi Kota Depok beserta juga Polres Metro Depok ini memberikan santunan simbolis kepada ahli waris yang merupakan salah satu dari keluarga korban, di mana jumlah dari ahli waris ini berjumlah 10 orang yang mana dilakukan pada pukul 9 pagi tadi. Dan memang dari pihak yayasan maupun dari pihak sekolah ini juga sudah memberikan bela sungkawanya dan juga bantuan kepada para ahli waris ataupun orang tua dari para korban dari musibah kecelakaan bus yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Dan kini sudah bersama kami yakni Bapak Ujang Tajudin yang merupakan Ketua Yayasan Kesejahteraan Sosial. Selamat siang Bapak Ujang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai agenda pada hari ini yang merupakan pemberian santunan dan juga mungkin apa sebenarnya langkah ke depan dari yayasan maupun dari sekolah. Baik, terima kasih kepada TV One. Kami dari pihak yayasan, agenda hari ini sebagaimana sudah disampaikan, kita memediasi santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja dan juga pemerintah Kota Depok yang baru saja dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami dari pihak yayasan mengucapkan terima kasih. Izinkan kami dari pihak yayasan mengucapkan terima kasih dan pemberian penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Subang, Kapolres Subang, kemudian juga pemerintah Kota Depok, Jasa Raharja Kota Depok, dan juga Pemkot Kota Depok yang telah berempati atas musibah yang terjadi pada SMK yang ada di bawah naungan yayasan kami. Sekali lagi kami atas nama yayasan mengucapkan terima kasih. Kami merasa tidak sendiri dengan musibah ini yang begitu tinggi. Apresiasi baik dari pemerintah Subang maupun pemerintah Kota Depok dan juga Jasa Raharja Kota Depok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Lalu kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh pihak yayasan maupun pihak sekolah, Pak? Baik, baru saja kami membuat tim kecil terkait dengan musibah yang baru saja kami terima. Tim kecil ini adalah bagaimana menyambangi korban yang meninggal, menyambangi korban yang luka, dan juga menyambangi korban yang mengalami trauma. Baru saja kami buat tim kecil yang hari ini juga kami jam 3 nanti akan berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara, Brimob, Kota Depok, dan juga ke Rumah Sakit UI. Kemudian tim kecil juga akan melaksanakan hari ini kunjungan muhibah, kunjungan bertakziah ke korban yang meninggal dan juga korban yang luka-luka. Baik, Pak. Lalu bagaimana dengan korban-korban yang mengalami trauma? Apakah akan ada konseling ataupun seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Terkait korban yang luka secara psikologis,
Kami juga sudah berkoordinasi dengan UMKM Kota Depok, di mana trauma healing juga akan kami laksanakan dengan pemerintah Kota Depok untuk mendatangi korban-korban musibah yang secara psikologis sangat terganggu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi. Semoga segala sesuatunya bisa menjadi pulih dan lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ana, Vena, dan juga pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Ujang Tajudin yang merupakan Kepala Yayasan Kesejahteraan Sosial. Beliau mengatakan sangat berterima kasih atas segala perhatian untuk SMK Lingga Kencana dan juga Yayasan Kesejahteraan Sosial, mengingat bahwa musibah ini tidak pernah direncanakan, dan kami tentunya bersama dengan Yayasan Kesejahteraan Sosial dan juga SMK Lingga Kencana dan juga seluruh rekan-rekan media pastinya akan selalu mendoakan baik para korban yang meninggal ataupun para korban yang mengalami luka-luka agar secepatnya pulih. Kembali ke studio, Ana, Vena. Baik, terima kasih Sekarwanda melaporkan langsung, dan pihak yayasan ini telah membentuk tim kecil ya untuk kemudian melakukan langkah selanjutnya akibat kecelakaan yang terjadi kemarin. Terima kasih. Kami hadirkan informasi lainnya pemirsa. Detik-detik terjadinya kecelakaan bus yang membawa siswa SMK Lingga Kencana Depok terekam dalam live TikTok salah satu siswa. Ia bercerita tiba-tiba situasi di dalam bus tersebut mendadak riuh dan panik, dan bus dalam kondisi oleng. Beredar video viral diduga seorang siswa SMK Lingga Kencana Depok sedang melakukan siaran langsung di TikTok saat kecelakaan bus. Seperti diketahui, kecelakaan bus yang mengangkut rombongan pelajar itu terjadi di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Video viral itu memperlihatkan seorang siswa melakukan live di aplikasi TikTok. Bocah siswa SMK Lingga Kencana Depok itu sempat menyapa warganet di dunia maya. Namun, tiba-tiba situasi di dalam bus tersebut mendadak riuh dan panik. Bahkan terdengar takbir hingga suara bus dalam kondisi oleng. Dalam sekejap situasi siaran langsung siswa tersebut berubah. Pasalnya live itu tidak memperlihatkan gambar yang jelas lantaran diduga ponselnya terpental. Tak berselang lama siswa itu kembali mengambil kamera dengan wajah menghitam. Ia mengabarkan bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan karena remblong. Siswa SMK kelas 12 yang viral itu menyatakan bus yang ia tumpangi sempat menjalani perbaikan sesaat sebelum kejadian. Korban selamat dengan hanya mendapatkan luka ringan meski sampai terlempar keluar bus saat kecelakaan terjadi pada Sabtu malam lalu. Itu kan dari kolam rumah makan ya, istirahat dulu ya. Habis itu udah ada mekanik yang servis mobil. Gimana Niko lihat? Saya juga melihat. Itu mekanik itu servis mobilnya lagi servis gitu, kayak lagi benerin rem atau apa, saya juga nggak tahu. Pas di situ itu kan udah di situ kita jalan, di jalan itu saya juga lagi nge-live juga Pak, saya nggak tahu. Ya udahlah, biarin aja gitu. Sebelumnya sebuah bus pariwisata Putra Fajar yang berisi rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Sabtu malam. Akibat kecelakaan tersebut 11 orang meninggal dunia. Mereka terdiri dari siswa, guru hingga pemotor yang terlibat dalam kecelakaan. Sementara puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di 3 rumah sakit di Depok dan Subang, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, salah satu siswa SMK Lingga Kencana Depok sempat melakukan siaran langsung pada saat kecelakaan. Lalu seperti apa peristiwa naas tersebut? Kami sudah tersambung bersama dengan Ibu Suryani, orang tua dari korban pelajar SMK Lingga Kencana yang selamat. Selamat siang, Ibu Suryani. Selamat siang. Ibu, pertama-tama kami ingin tanya dulu kondisi dari anak Ibu saat ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ibu, kami tidak tahu perasaan berkecamuk apa yang Ibu rasakan ketika
ibu tahu ada kecelakaan menimpa rombongan anak ibu. Ketika ibu akhirnya dapat bertemu dengan anak ibu, apa yang pertama kali ibu lakukan? Pertama dia video call setelah kejadian itu, dia video call, dia mengabari ibunya kalau bisnya kecelakaan, tapi dia bilang tidak apa-apa kalau dianya. Ya udah, pas itu juga saya langsung kayak gimana gitu kan, panik, bilang sama ayahnya gimana nih ya, kata bilang gitu. Pas itu saya langsung gak pikir panjang lagi, anak saya bilang, ayah, ibu kalau bisa susul, karena aku udah gak kuat, katanya gitu. Dan waktu video call itu juga dia mukanya penuh darah, dan mungkin karena dia menolong teman-temannya. Pas itu saya gak ambil pikir panjang, langsung nyusul ke rumah sakit yang dia Sherlock di Subang. Iya gitu Mbak. Oke, pada saat di rumah sakit Bu, kondisi dari anak Ibu seperti apa? Karena tadi Ibu katakan sempat ada darah di bagian kepala begitu Bu. Alhamdulillah nggak apa-apa, Niko. Malah dia ada di kamar jenazah nemenin temannya yang meninggal. Oke, Bu. Setelah bisa bertemu dengan anak ibu di rumah sakit, apa yang kemudian disampaikan oleh anak ibu? Apakah juga menceritakan kejadian pada saat di dalam bus ini seperti apa kepada ibu dan juga keluarga? Dia nggak bercerita apa-apa, cuma pas waktu ketemu, dia langsung peluk ayahnya. Dia bilang, aku takut ayah, aku takut, cuma itu aja. Dan sempat juga dia bilang waktu kita di mobil, di perjalanan, dia bilang, hati-hati, jangan ngebut, aku takut ayah, cuma itu ibu. Ya udah itu aja. Oke, Bu Suryani, pada saat pasca kecelakaan begitu, kan Niko sempat live atau korban ini sempat live begitu ya Bu. Nah, terlihat sepertinya terguling, handphonenya juga terlempar hingga akhirnya korban atau anak ibu juga sempat terlempar Bu, betul, keluar dari bus. Iya, Niko duduk di bangku nomor 2 dari sebelah kiri, di belakang wali kelasnya Bu Ade. Memang dia lagi live. Dari sebelum kecelakaan juga udah live, dari naik mobil. Pas itu dia ada connect bilang mobilnya remnya blong gitu. Terus pada takbir dan dia sudah mulai goyang-goyang bisnya, dia pontang-panting kiri kanan sampai HP-nya itu masih ditekep di dadanya. Jadi agak mati. Terus dia kelempar, dia juga nggak sadar, dia bilang dia terlempar keluar ke depan. Setelah itu dia lari ke warung, kata dia bilang. Terus dia coba hidupin HP-nya dan mematikan live-nya dia. Langsung bantu teman-temannya yang kena korban, yang kecelakaan itu. Oke. Bu, waktu itu Ibu pernah bertanya nggak, atau mungkin anak Ibu pernah cerita juga kepada Ibu dan keluarga bahwa ada peringatan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak sopir kepada seluruh penumpang, kepada anak Ibu dan juga para penumpang yang ada di dalam bus? Nggak ada Mbak. Tidak ada. Jadi memang tidak ada pemberitahuan yang disampaikan begitu Bu? Tidak ada. Tidak ada. Ibu, kita kan sama-sama melihat ya Bu ya, korban atau anak Ibu ini kan sempat juga menyalakan live-nya begitu Bu. Pada saat Ibu ke lokasi, Ibu sempat melihatkah kondisi busnya? Oh, saya nggak ke TKP, Mbak. Saya langsung ke rumah sakit. Bu, terakhir Bu, mungkin ini kan kalau kita lihat ada apa ya, yang perlu dikasih penanganan mungkin untuk anak Ibu dari sisi psikologisnya setelah apa yang sudah dialami, apa yang kemudian akan pihak keluarga lakukan gitu kepada pendampingan psikologis dari anak Ibu?
saya berusaha untuk menenangkan anak saya. Sebisa mungkin saya berdoa sama Allah gitu. Dan anak saya juga saya suruh bersyukur karena sudah mendapatkan mukjizat yang besar dari Allah. Karena dia selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Baik. Ibu Suryani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih sudah bercerita. Semoga korban atau anak ibu ini lekas pulih. Begitu Bu Suryani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Amin. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kami masih akan membahas mengenai kecelakaan yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Kecelakaan bus maut terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan termasuk bus pariwisata Putra Fajar yang berisikan rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok. Mulanya bus oleng dan kehilangan kendali sehingga bagian kanannya menabrak mobil Veroza. Setelahnya bus menabrak 3 motor lalu terguling. Kecelakaan tersebut terjadi tepatnya di Jalan Raya Kampung Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Korban tewas akibat kecelakaan maut bus tersebut mencapai 11 orang. Mereka terdiri dari siswa, guru, hingga pemotor yang turut terlibat kecelakaan. Polisi membeberkan dugaan awal penyebab kecelakaan maut bus Putra Fajar, yaitu ada kegagalan dalam fungsi rem. Meski demikian, penyebab tersebut masih merupakan dugaan awal. Polisi masih melakukan penyelidikan dan juga olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan memastikan polisi sudah mulai melakukan rangkaian olah TKP di lokasi kecelakaan. Hasilnya tak ada jejak rem dari bus yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok itu. Tragedi kecelakaan bus Trans Putra Fajar yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Kota Depok menambah daftar kelam kerapnya kecelakaan bus akibat remblong. Kurangnya pemantauan pihak terkait atas kelaikan bus diduga kerap dimanfaatkan oknum perusahaan bus untuk tetap mengoperasikan bus yang sejatinya tak laik jalan. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa. Polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian di mana dugaan sementara kecelakaan bus yang merenggut nyawa 11 orang itu disebabkan oleh remblong. Pihak KNKT dan juga Kompolnas sudah memeriksa lokasi kejadian serta bangkai bus. Lalu apa sebenarnya penyebab kecelakaan jika memang remblong ini? Bagaimana perawatan bus tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto. Sudah bersama kami. Pak Puji, selamat siang Pak Puji. Selamat siang. Oke, Pak Puji. Tadi ke lokasi ya Pak, kemana saja Pak dan pengamatan apa yang Bapak dapatkan di sana? Ya, wujud tanggung jawab saya sebagai Komisioner Kompolnas yang tugasnya kan bagaimana kita sebagai pengawas eksternalnya Polri. Supaya nanti dalam melakukan tugas Polri nggak salah gitu kan, karena ini masalah yang sangat serius. Jadi pada saat kita ke TKP, ya kita lihat ya, posisi bagaimana bus itu terguling, ya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana jejak rem, bekas ada atau tidak, tidak terlihat memang tidak ditemukan ada, ya, tidak Pak? Ditemukan, hanya ada bekas yang begini strip itu tekanan ya, ban sebelah kanan karena sudah mulai berat ke kanan itu ada semacam garis yang kurang lebih sekitar 5 meter. Setelah itu dia bertabrakan dengan satu kendaraan ya yang berhadapan, kemudian berusaha untuk menghindar, ya, terguling, terseret kurang lebih ya ada sekitar 10-15 meter menghantam satu tanggul, kemudian dia berhenti. Oke, tapi bagaimana Pak? Ini kan sudah datang ke TKP begitu melihat bus dan juga tidak ditemukan adanya titik rem begitu seperti yang tadi dikatakan. Kesimpulan sementara, apakah sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh pelaku ini yang dimana kecelakaan ini akibat remblong atau sudah bisa disimpulkan hasilnya? Dari TKP saya juga mencoba melihat bangkai busnya ya. Kalau kasat mata bangkai bus sendiri kalau yang sebagian sebelah kiri itu memang hancur ya, sebelah kanan masih bagus. Tapi dari sisi kalau kita lihat kendaraan itu utuh, itu kendaraan memang model kekinian bus itu. Jadi ibaratnya ya
bisa terlihat sepintas itu bus baru gitu ya, karena casingnya. Nah begitu saya lihat ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama dashboardnya, saya lihat dashboardnya dashboard lama ya. Nah, kemudian yang kedua ada di situ yang kemudian harusnya dia dilas ya dengan baik, dengan sempurna. Ini nggak hanya 2-3 titik. Ini kan sangat rawan sekali, kalau kena benturan aja pasti lepas. Satu lagi dari sisi estetika juga kelihatannya sangat kasar sekali pembuatan daripada karoseri itu. Jadi saya hampir simpulkan bahwa ya mungkin ya dari sisi kelaikan daripada kendaraan itu sendiri kurang laik. Jadi ini kita temui juga kaitan dengan masalah gearnya juga itu sudah habis. Gearnya sudah habis. Pak, kalau bisnya sendiri artinya ini rangka dan mesin bisnya memang berbeda begitu? Artinya rangkanya dibuat baru sedangkan kondisi bisnya adalah bis lama gitu? Bukan, kalau dilihat dari rangkanya memang rangka bus itu sendiri, tapi karoseri itu yang namanya cabin ya, kemudian bentuk daripada bus itu sendiri ya sudah diremajakan, kemudian sudah dimodifikasi juga gaya bus kekinian yang disebutkan. Kalau bus itu ada yang double decker ya, bus tingkat. Ini high decker ya? Ini high decker. Hampir rata-rata semua performance dari bus itu begitu. Nah, tapi dari sisi kaitan dengan kelaikannya ya, laik jalan atau tidak. Nah, ini yang harus memang dari pihak ya pengemban fungsi untuk melakukan gear, nah itu harus betul-betul Bu, dari sisi bagaimana dia laik jalan atau tidak. Nah, itu. Ini yang harus kita dalami sebetulnya. Nah, kalau kirnya tidak ada, izin angkutnya tidak ada, lalu siapa yang harusnya bertanggung jawab? Nanti kita akan dalami, mungkin Pak Puji ditahan dulu, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Itu kan bis masih normal-normal aja, masih biasa gitu kan, masih terkendali lah. Sampai jam 11 besok paginya kan rencana tujuan kembali ke Depok. Tapi emang ada acara makan siang di Kurnia Jatim. Dari Kurnia Jatim langsung ke Tangkuban Perahu. Nah di Tangkuban Perahu saya sudah terasa tuh di atas. Rem dalam gitu, rem dalam. Jadi saya terpaksa mencari inisiatif, teleponlah montir dari rest area CM7. Nah dikirimlah montir untuk menyetar rem agar stabil kembali kan gitu. Dari atas sih masih normal sampai rumah makan Bang Jun kan, bisa masih terkendali lah. Nah sampai Bang Jun ya untuk melanjutkan perjalanan. Nah disitulah saya baru terasa di Jalan MN itulah, ini kok angin habis. Pada saat perempatan Ciater itu mobilnya keluar, ada yang keluar. Saya nginjek rem, langsung prelok, tarik rem tangan gitu. Ternyata begitu mau masuk gigi, itu udah nggak bisa. Karena posisi rem masih diinjak, mau masuk gigi itu udah nggak bisa. Saya lihat anginnya habis. Langkah itu, waduh, saya bilang penumpang ya kan, waduh Pak, ini remnya habis, gimana Pak, tolong Pak pegangan ya kan. Penumpangnya itu apakah guru atau penumpang kan di dalam posisi tidak terlihat. Cuman penumpang kan karena dilihat mobil udah mulai oleng dia teriak gitu. Nah setelah itu saya mempunyai inisiatif untuk mencari tempat yang kalau biasanya kalau turunan ada bukan bahu jalan, penyelamat, iya kan, penyelamat kan di situ ternyata tidak ada gitu. Nah kalau saya lihat di depan itu ada sekitar motor 5, terus mobil yang dari arah sana pun ada, ya kan. Yang di depan saya motor 5, yang lawan arah ada mobil gitu. Jadi saya terpaksa lah sebelum mobil itu lewat saya buang ke kanan. Nah ternyata di kanan ada motor 1 gitu. Karena saya lihat ada tiang listrik. Kalau nggak ada tiang listrik itu mobil masih jalan terus. Masih menurun. Gitu. Jadi saya mengambil inisiatif agar mobil ini berhenti.
Ini kalau masih menurun otomatis kan di sana masih banyak mobil kan. Apalagi yang keluar dari De Castello banyak. Lebih baik saya antisipasi ya buang ke tiang listrik. Saya buang ke kanan, tahu-tahu mobil itu terbalik gitu. Pada saat mobil terbalik itu Pak, apa yang... Ya, itu tadi pernyataan dari sopir bus Pak Puji. Kalau kita soroti bersama, ini tadi remblong masih sama seperti dugaan dari pihak kepolisian juga. Begitupun juga yang tadi Anda sampaikan mengenai kondisi bus yang sudah tidak layak, bahkan kirnya pun tidak ada, izin angkutnya tidak ada. Kalau sudah begini Pak Puji, siapa yang harus bertanggung jawab? Banyak yang mengatakan kok semuanya diletakkan kepada sopir. Perlukah pengelola bus juga ikut disalahkan Pak Puji? Ya, kita harus melihatnya secara komprehensif ya. Kalau saya melihat di sini harus melihat dari mulai hulu sampai dengan dari hilir. Hulunya dari berkaitan dengan masalah bagaimana kalau sebagai kendaraan angkutan umum itu harus di-KIR. Nah, berarti pelaksanaan dari KIR itu sendiri harus profesional, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya sekedar kemudian ya munculnya abal-abal, terus kemudian di daerah itu lebih mengutamakan berkaitan dengan masalah PAD dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu daripada tidak berkualitasnya masalah KIR tadi ya. Kemudian juga dari sisi yang lain pengusaha misalnya, ya dia berkaitan dengan hal itu harus betul-betul, walaupun mungkin katakanlah KIR-nya kurang, dia sebagai perusahaan juga yang baik itu sebetulnya di perusahaan itu sendiri sudah berusaha melakukan yang namanya ramcek, melakukan pengecekan internal. Itu akan lebih baik. Nah, sehingga tidak mengandalkan daripada pemerintah. Sudah pun ada, tapi dia juga tidak melakukan itu. Itu yang kedua. Jadi sisi tanggung jawab juga daripada pengusaha, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengemudi itu sendiri. Ya, memang pada dasarnya pengemudi bertanggung jawab paling utama. Karena kan dia yang tahu tentang mobil kondisinya. Saya temui tadi pagi itu ternyata dia baru pegang mobil bus itu. Jadi belum menguasai betul. Walaupun baru pegang dia itu maksudnya gimana Pak? Ya baru nyupir bus itu maksudnya. Jadi belum paham betul bagaimana karakter daripada kendaraan itu sendiri. Itu juga penting walaupun sebetulnya. belum baru pegang Pak, tapi kan busnya itu harusnya tidak bisa digunakan begitu karena tidak ada kirnya, kondisinya juga banyak masalahnya karena sebelumnya juga sempat ada montir. Tadi dikatakan montir untuk menyetel rem blong, walaupun setelah itu Pak dikatakan bahwa ketika sudah di setel remnya oleh montir, bus berjalan baik hingga di satu titik di tanjakan MN itu kondisinya rem blong lagi. Ya. Jadi saat dia melakukan istirahat, ya, kemudian dia cek, nah, ternyata bagus. Karena pada saat dia mau berangkat, itu kan parkir maju mundur dan oke. Dari panel rem juga dia terlihat mengisi sampai dengan 8 berarti oke. Jadi akhirnya dia berangkat. Nah, pada saat dia berangkat kurang lebih 10 menit, ya, mulai terasa bahwa ada yang sulit dia untuk mengerem pada saat dia kemudian akan mengoper persneling. Nah, begitu saat mengoper persneling juga tidak bisa masuk, akhirnya si persneling itu dalam posisi netral. Nah, posisi netral itu kan berarti kan si laju kendaraan atau busnya itu kan semakin tidak tertahan. Nah, di situ dia panik, menginjak rem nggak bisa, ya, mulai dia komunikasi, wah ini remnya nyatakan ya saat itu belum, tidak ada anginnya. Nah, di situ mulai ada kepanikan. Satu saat misalnya kalau dia tidak panik saja, mungkin saja dia bisa, situ kan ada rem tangan, ya kan? Nah, rem tangan mungkin pelan-pelan direm, ya dengan kondisi kepanikan itu dia mencari tempat aman, ternyata tidak ada. Kurang lebih 10 menit katanya itu. Dia terasa mengendalikan kendaraan tanpa bisa mengerem. Nah, dengan pas ada di tikungan itulah dia bertabrakan dengan kendaraan lain. Mungkin dari segi sopir nih harus lebih berhati-hati seperti yang tadi Anda sampaikan. Tapi begini Pak, yang dikhawatirkan kita semua ini adalah kejadian ini bisa terulang jika memang tidak ada pemeriksaan ataupun kendaraan yang memang layak begitu seperti kirnya ini memang yang tadi kita katakan, kita bahas bersama-sama. Apa yang kemudian perlu diperbaiki begitu? Apakah memang perlu ada pengawasan dari izin angkut
takut yang memang harusnya aktif begitu dari masing-masing pengelola bus, atau seperti apa dari Kompolnas melihatnya? Yang pertama, kalau kita Kompolnas karena sebagai pengawas eksternalnya Polri, bagaimana Polri dalam hal melakukan pencegahan terhadap kendaraan operasional angkutan umum yang mengangkut para penumpangnya. Dari sisi apa? Pencegahan bisa saja, ada pembinaan terhadap para pengemudi itu. Kita kemudian di sisi kedua berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Di mana dia sudah mulai kelihatan melanggar aturan, itu juga sudah melakukan penindakan tegas. Ini kita lihat seolah-olah itu berkurang, sehingga rasanya para pengemudi ini itu melakukan hal-hal pelanggaran itu karena pengawasan kurang. Atau mungkin karena pengecekan pribadi saja mereka percaya gitu. Dan Pak, mungkin begini terakhir, rekomendasinya seperti apa atas kasus ini? Rekomendasinya momentum dari kejadian ini adalah semua stakeholder itu juga harus melakukan bertanggung jawab melakukan perubahan. Dengan komitmen apa? Komitmen untuk berubah, bertanggung jawab, apapun yang jadi tanggung jawabnya profesional. Dengan mengutamakan keselamatan berkendara di dalam melayani masyarakatnya, untuk supaya transportasi Indonesia ini menjadi transportasi umum yang bermartabat. Itu. Jadi sekali lagi kejadian selama ini sudah banyak berulang kemudian kita juga sudah menangani, hanya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan melakukan perubahan ini secara masif, itu yang belum dilakukan. Jadi nanti terjadi. Nah, untuk itu pada saat kami bicara dengan Dirlantas di TKP, sampaikan pesan bahwa masing-masing stakeholder harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Mau melakukan perubahan dalam hal bagaimana bertanggung jawab dalam berkendara. Baik, semoga perubahan ini bisa terwujud dan tentunya kita tidak menginginkan peristiwa ini terjadi lagi. Ada 11 nyawa yang harus menjadi korban, pemirsa. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk siapapun yang berkendara dan juga pengelola bus tentunya. Pak Puji, terima kasih banyak Pak Puji atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, namun usai jeda nanti kami hadirkan informasi terkini dari Tanah Minang yang dilanda banjir lahar dingin dan juga banjir bandang sesaat lagi. Tanggap darurat banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi selama 14 hari ke depan. Penanganan difokuskan pada pencarian korban hilang dan penanganan pengungsi. Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang lahar dingin selama 14 hari ke depan. Status ini akan memfokuskan upaya pencarian korban hilang, penanganan pengungsi, serta membuka akses jalan yang terganggu material banjir lahar. Sekretaris Daerah Agam, Edi Busti menyebutkan, total korban meninggal 20 orang dan 2 masih dinyatakan hilang. Pemerintah juga menghimbau agar warga yang hanya melihat-lihat agar tidak datang ke lokasi bencana karena potensi banjir lahar dingin susulan masih sangat tinggi. Adanya 11 kecamatan yang terdampak, maka kita nyatakan mulai hari ini Kabupaten Agam dalam tanggap darurat bencana. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi seputar bencana banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat, sudah ada rekan kami, Kurnia Amal di Kototuo di Kabupaten Agam dan juga Donald Chaniago di Posko Utama Kabupaten Agam. Pertama kita menuju ke Kototuo terlebih dahulu, sudah ada rekan kami, Kurnia Amal yang akan mengabarkan informasi terkini di sana. Amal, silakan. Vena Kintan juga betul sekali usai hujan deras yang mengguyur Provinsi Sumatera Barat, di mana mengakibatkan banjir bandang di salah satu wilayah di Sumatera Barat di Kabupaten Agam, tepatnya di kaki Gunung Singalang. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan tempat di mana terjadinya banjir bandang
yang terjadi pada Sabtu malam pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat masih dilakukannya warga ini membersihkan material dari Gunung Singalang, di mana saya mengabarkan ini tepat berada di kaki Gunung Singalang, di mana masyarakat ini sedang membersihkan material. Material itu terdiri dari material sedimen batu, kemudian bongkahan kayu, dan juga beberapa material lainnya. Dapat kami informasikan kepada Anda untuk di Kecamatan Empat Koto ini, Vena, Ana, dan juga pemirsa, ada sekitar lebih dari 40 warga yang terdampak, dan memang saat terjadinya banjir bandang, warga ini sedang berada di dalam rumah karena mengingat kejadian tersebut ini terjadi pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dilihat di layar kaca Anda, Vena Kintan dan juga pemirsa, ini kepadatan yang terjadi di jalan provinsi utama karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jalan ini merupakan jalan utama penghubung antara Padang dan juga Kabupaten Bukit Tinggi. Di depan Anda, Vena Kintan dan juga pemirsa TV One, ini tadinya adalah merupakan bangunan toko dan sekarang ini rata dengan tanah karena ini tepat berada di bawah Gunung Singalang, dan proses pembersihan material ini masih dilakukan oleh warga dan juga pihak kepolisian, kemudian dari pihak kecamatan dan juga pihak sukarelawan. Dan untuk satu alat berat dikerahkan untuk membersihkan reruntuhan di desa Koto Tuo di bilangan Kecamatan Koto 4, Sumatera Barat. Nah, bisa dilihat di layar kaca Anda, Vena Kintan dan juga Ana, ini tadinya merupakan pemukiman warga yang saat ini memang rata dengan tanah. Untuk korban jiwa, Vena, Ana, dan juga pemirsa, ini tidak dilaporkan ada korban jiwa, namun pada hari kejadian, pada malam kejadian, para warga harus mengungsi di sebuah sekolah, dan memang untuk saat ini para warga di desa Koto Tuo dan juga Koto Gadang berada di sudah berada di rumah warga di luar desa Koto Tuo, Sumatera Barat. Dan ini Vena Kintan dan juga pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda, ini merupakan aliran sungai dari Gunung Singalang, di mana karena debit volume air yang cukup tinggi, curah hujan yang sangat tinggi, sehingga air tidak dapat tertampung dan akhirnya terjadi banjir bandang. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalan utama penghubung antara kota Padang dan juga kota Bukit Tinggi. Pemerintah setempat ini juga berupaya terus untuk melakukan giat bersih-bersih di sekitar area kejadian bencana. Dapat kami informasikan untuk ada beberapa bangunan atau fasilitas umum seperti sekolah, kemudian surau agama, toko, dan beberapa tempat ibadah ini juga rusak akibat banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam. Adapun memang untuk saat ini para warga ini sangat membutuhkan makanan karena memang saat ini fokus utamanya adalah untuk membersihkan material yang ada. Demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio, Vena, Ana. Ya, warga nampaknya masih melakukan pembersihan material bekas banjir bandang. Terima kasih banyak Kurnia Amal atas laporan Anda. Dari Amal, pemirsa, kami ajak Anda langsung menuju ke rekan kami, Donald Caniago, yang saat ini berada di posko utama Kabupaten Agam. Donald Caniago, saat ini ada berapa warga yang masih mengungsi di posko utama? Ya, di posko utama ini sekaligus posko pengungsian dari warga Nagari Buki Batapur, Agam, masih ada sekitar 35 kepala keluarga ataupun 80 jiwa yang masih bertahan di sini karena rumah mereka saat ini masih terendam lumpur atau material banjir bandang lahar dingin yang terjadi pada 2 hari yang lalu. Dan kami dapat informasi oleh Basarnas bahwa per hari ini total korban yang ditemukan meninggal dunia berjumlah 43 orang, di mana 19 berasal dari Kabupaten Agam dan
Kabupaten Tanah Datar begitu. Oke, Donald, untuk kondisi saat ini penyaluran terhadap masyarakat terdampak, bantuan-bantuannya apakah sudah tersalurkan? Iya, bantuan sudah mulai berdatangan dari berbagai pihak, dari masyarakat peduli tentang ranah Minang dan pihak stakeholder lainnya, terutama instansi-instansi terkait seperti Kementerian Sosial sudah datang ke sini. Namun yang kami soroti di sini adalah di tempat saya mengabarkan ini ada beberapa anak-anak yang ikut orang tuanya yang berada di kamp pengungsian ini, dan yang dibutuhkan saat ini mungkin lebih kepada trauma healing kepada para korban ini, karena kita tahu di tempat pengungsian ini mayoritas dihuni oleh ibu-ibu ataupun anak-anak, bahkan ada yang balita seperti itu. Oke. Baik, saat ini berdasarkan laporan dari rekan Donald Caniago sudah ada 43 korban meninggal dunia yang juga sudah berhasil ditemukan oleh pihak petugas. Terima kasih banyak Donald Caniago atas laporan Anda dari Posko Utama Kabupaten Agam. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita dengan Surono, ahli mitigasi geologi di PVMBG. Mbah Rono, selamat siang. Mbak Rono, nanti kami akan tanyakan ya Mbah mengenai kejadian ini, bencana alam yang tentunya tidak kita inginkan, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Mbak Rono dan juga pemirsa, sesaat lagi kami kembali pemirsa. Ya pemirsa, untuk membahas bencana banjir bandang lahar dingin yang menerjang Sumatera Barat, kita sudah tersambung dengan Bapak Surono, ahli mitigasi bencana geologi. Selamat siang Mbah Rono. Selamat siang Mbak Ana, selamat siang Mbak Vena. Mbak Rono, kita kan tidak mau ya mungkin bencana alam ini terjadi, tapi sudah terjadi. Nah, ada juga beberapa yang mungkin bisa kita baca begitu ya, ahli-ahli yang mengatakan bahwa tidak hanya karena curah hujan yang tinggi yang terjadi di hulu gunung, ini juga lantaran adanya kerusakan alam, alih fungsi lahan. Sebenarnya seperti apa, Mbak? Begini, kejadiannya dulu. Jadi beberapa pada awal tahun 2024 ini kan Marapi meletus, sehingga material di sekitar puncak itu menumpuk cukup banyak. Dan terjadilah hujan lebat di sekitar puncak, ya kan, di atas puncak Gunung Marapi. Maka material yang numpuk letusan awal 2024 ini turun bersama air hujan dan berkembang menjadi lahar hujan. Lahar hujan ini volumenya cukup tinggi karena bekas material letusan tahun 2024 yang cukup besar di Marapi. Di samping Marapi itu kan puncaknya itu tinggi dan curam, maka alirannya ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali, dan material ini banjir lahar ini adalah air bercampur material vulkanik ini seperti semen. Dia punya kekentalan yang berat gitu ya. Sehingga apapun yang diterjang ini sangat berbahaya. Bahkan batu pun bisa dibawa. Ya kan? Kemudian bisa juga gelondong-gelondong kayu bisa ke bawah. Dan peluru yang membuat banyak kerusakan itu adalah karena lahar yang kental ini dan bawaannya, maka itulah yang menimbulkan banyak korban jiwa maupun harta benda, dan serta kerusakan lingkungan dimanapun yang ditabrak lahar hujan ini akan bermasalah karena kental nih barangnya, ya kan, dan membawa material-material berat lainnya, ya kan. Di samping memang ya ada alih fungsi lahan sehingga ada dengan mudahnya, ya kan, lahar hujan ini menyebar kemana-mana. Tetapi utamanya dia akan melanda di sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi. Dan ini akan berlangsung setiap hujan lebat loh di atas Gunung Marapi. Hati-hati.
Oke, Pak Surono, mungkin pertanyaannya gini Pak, dengan kejadian bencana banjir bandang ini, bisakah kemudian ada pencegahan ataupun pemberitahuan yang disampaikan kepada warga setempat agar ya rasa-rasa ini juga bisa diprediksi kejadian banjir ini bisa terjadi? Lahar ini sebetulnya ada peta namanya peta kawasan rawan bencana Gunung Marapi. Ya kan, itu ada dikategorikan oleh 3. Yang pertama kawasan rawan bencana 3 itu daerah yang kemarin ada saat meletus ada korban jiwa, ya kan? Pada saat letusan itu 2 km kira-kira radiusnya 2 km 3 km, ya kan? Kemudian rawan bencana 2, ya kan? Itu bila mana terjadi peluasan awan panas dan hujan abu lebat, dan rawan bencana 3 ini berwarna kuning adalah sungai-sungai yang berpotensi terjadi aliran lahar hujan pada saat ada banyak material tertumpuk di puncak Marapi dan ada hujan, ya kan? Dan ini sebetulnya lahar ini murni bercampurnya curah hujan dengan material letusan Gunung Marapi. Jadi kalau yang terkait dengan lingkungan biasanya longsor yang diikuti oleh banjir bandang. Ini terkait langsung dengan kerusakan lingkungan. Tetapi ini akibat daripada material letusan Gunung Marapi bercampur dengan air hujan yang kemungkinan terjadi hujan lebat di atas puncak Marapi, begitu, Mbak Vena dan Mbak. Mbah Rono, kalau kita lihat datanya, dalam 2 bulan terakhir sudah terjadi 3 kali bencana yang sama, lahar dingin dan juga banjir bandang, begitu. Mitigasinya seperti apa, Mbah? Sebetulnya harus ada aturan aktivitas dan pemukiman di bantaran sungai. Lebih khusus adalah sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Apalagi Marapi barusan meletus dan masih dalam kondisi curah hujan tinggi. Itu mesti harus super hati-hati, ya kan? Masyarakat yang beraktivitas dan bermukim di sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Begitu hujan lebat turun di atas puncak Marapi, masyarakat baru siap-siap saja. Dan biasanya aliran lahar ini terekam di seismograf pengamatan Gunung Marapi. Itu mesti ada koordinasi, komunikasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pos pengamatan Gunung Marapi. Manakala ada getaran, ya kan, lahar hujan terekam di seismograf Gunung Marapi, itu segera dikomunikasikan dan menyiapkan warganya untuk menjauh dari bantaran sungai yang ada yang berhulu di puncak Marapi, begitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menata pemukiman di bantaran sungai yang berhulu di puncak Marapi, di samping berbahaya bila mana terjadi banjir bandang atau banjir lahar hujan seperti saat ini, tetapi juga mencegah pengotoran dan pendangkalan sungai itu sendiri. Ya, itu. Oke. Tapi kalau kejadian sebelumnya ini Pak, ada nggak sih peringatan yang kemudian dikeluarkan untuk bisa mengantisipasi para warga adanya banjir bandang ataupun lahar dingin? Sebetulnya masyarakat di sekitar Marapi sudah mengetahui ini, ya. Karena ini sudah sering terjadi, bahkan disebut galodo lah di sana. Ya. Dan baru saja Marapi itu meletus. Dan musim hujan masih ada, masih berlangsung musim hujan. Maka seharusnya BPBD setempat tanggap bahwa besar kemungkinan ada potensi terjadinya lahar hujan di seluruh sungai yang berhulu di puncak Marapi. Itu saja. Nggak usah diperingatkan, ada suatu analisis yang seperti itu dari BPBD setempat. Seharusnya seperti itu. Oke. Mbak Rono, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa data kan 2 bulan terakhir sudah 3 kali terjadi, namun yang paling masif terjadi kemarin. Nah, tahun 70-an juga katanya pernah terjadi bencana seperti ini juga? Iya, sering terjadi, sering terjadi. Yang masif seperti ini Mbah di tahun 70-an? Karena
itu Merapi itu sedang proses membangun tubuhnya. Letusannya itu mayoritas material letusannya jatuh di sekitar puncak. Maka jika terjadi hujan di atas puncak Merapi cukup deras, bisa berkembang menjadi lahar hujan. Dan pasti akan terjadi kelak kemudian hari. Makanya saya hanya bisa menyampaikan masyarakat yang sudah terkena sekarang, terutama pemukimannya di bantaran sungai itu, relokasi. Kalau dulu, karena suatu saat akan kena kembali. Kalau dulu juga seperti yang Mbak Surono katakan sudah pernah terjadi begitu. Apa yang perlu diperbaiki atau diantisipasi Mbak Surono agar kedepannya ini tidak memakan korban jiwa begitu? Ya, aturan pemukiman di bantaran sungai itulah, ya kan? Karena di samping membahayakan bagi pemukim, juga mengotori sungai dan mendangkalkan sungai itu sendiri. Sedangkan air sungai itu adalah diperlukan oleh masyarakat banyak untuk keperluan hidup sehari-hari. Karena sebenarnya air yang datang dari puncak Merapi itu air yang bersih, yang layak untuk dikonsumsi. Andaikan tidak dikotori oleh pemukim-pemukim di bantaran sungai itu sendiri, gitu. Jadi tatalah pemukiman di bantaran sungai, khususnya di yang berhulu di puncak Merapi, gitu. Mbah Rono, kalau untuk potensi erupsi dari Gunung Merapi ini apakah masih tinggi saat ini ya? Masih. Walaupun mungkin tidak besar, oleh karena itu janganlah masuk dalam radius 2 km ya, dari puncak Gunung Merapi, 2 atau 3 km kali. Jangan masuk sana, karena Merapi itu sedang membangun tubuhnya, setiap saat bisa erupsi. Jangan nanti erupsi tiba-tiba tidak ada yang memeringatkan. Ada surat itu ada di Pemda. Tolong buka kembali dan aktiflah BPBD, aktiflah penjaga pariwisata untuk mendaki Gunung Merapi, mengingatkan para pendaki agar jangan terlalu dekat ke puncak. Paling tidak radius 2 km dari puncak. Karena bisa setiap saat meletus. Dan setiap saat bila terjadi hujan lebat di atas Gunung Merapi akan terjadi seperti ini lagi, gitu loh. Bukan hal yang aneh. Paling tidak harus menjauhi radius 200 km seperti rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Surono. 2 km untuk puncak ya kalau mendaki di sana. Dan kemudian hati-hati kalau bisa ya tatalah pemukiman di bantaran sungai karena setiap saat bisa terjadi banjir lahar hujan. Dan ini daya rusak dan daya pembunuhnya itu tinggi sekali, berbahaya. Baik Pak Surono, mudah-mudahan ini jadi perhatian untuk warga-warga yang tinggal di sekitar Gunung Merapi. Terima kasih banyak Pak Surono atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Masih selamat bertugas Mbak Ana, Mbak Pina, sukses selalu. Baik, dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di Ponorogo, Jawa Timur, balon udara dan petasan berukuran besar meledak. Inilah pemirsa video amatir saat belasan remaja Desa Muneng, Kecamatan Balong, Ponorogo nekat menerbangkan balon udara berukuran jumbo disertai dengan puluhan petasan di pematang sawah. Namun saat balon udara mulai naik ke atas, tiba-tiba petasan berbagai ukuran meledak dan balon berukuran besar akhirnya ikut terbakar. Sementara itu, belasan remaja berlarian menyelamatkan diri. Data sementara 4 orang mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Suara kuat. Pemirsa, 2 orang pelaku pembalakan uang parkir Rp150.000 yang viral di media sosial diamankan Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Ya masa 150 sih? Ini adalah video viral di mana aksi meminta uang parkir di halaman Masjid Istiqlal, tepatnya di depan pintu masuk Al-Barkah sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan. Atas dasar video tersebut, petugas kemudian telah mengamankan AB 46 tahun dan juga J 26 tahun yang sempat meminta paksa uang Rp150.000 untuk parkir. Kapolsek Sawah Besar Kompol Danardono Fernandi menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, para pelaku tidak terbukti menerima uang yang dimaksud dan korban yang memvideokan tidak mengeluarkan uang sebesar Rp150.000. Namun dalam pemeriksaan urin, pelaku AB positif dan akan dijerat kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara J akan dikenakan pasal 363 lantaran terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Ya masa 150 sih? Pak, ini biasa Pak di sini. Bapak, masa 150? Memang Bapak memang belum pernah Bapak baru sekali ini. Ya, tapi masa 150 sih? Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150? Uang yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Pemirsa, sebuah resepsi sepasang pengantin di wilayah Bangkalan, Madura, Jawa Timur viral di media sosial. Sang pengantin dikalungi mata uang ratusan dan puluhan ribu rupiah serta uang kertas berbentuk dolar. Di resepsi pernikahan ini terlihat sejumlah undangan membawa rangkaian mata uang dolar yang sudah dikemas dalam berbentuk karangan bunga. Para undangan yang hadir satu persatu ke atas pelaminan untuk memberikan uang puuhan atau saweran yang dibentuk menyerupai kalung. Tak hanya mata uang ratusan maupun pecahan puluhan ribu rupiah, sejumlah uang kertas dolar dikalungkan kepada pasangan pengantin hingga nyaris menutupi tubuhnya. Diketahui pasangan pengantin tersebut adalah Mukti Ali berusia 26 tahun dan sang istri Fatin Hama berusia 25 tahun. Kemarin itu resepsinya hari Rabu mantennya, terus nggak tahu ya kok bisa viral seperti itu, banyak yang ngalungin, banyak yang ngasih uang gitu. Apa ini kebiasaan atau sudah tradisi? Belum tahu juga kalau di sini. Rasanya awalnya seneng Mas, terus setelah tambah banyak gitu, kok makin berat gitu, susah bukanya juga. Dikalungin macam-macam berarti ya? Ya macam-macam. Kebiasaan kalau di area sini manten seperti itu berarti ya? Ya biasanya cuma lihat, pas manten sendiri ternyata kayak gitu juga. Uang saweran dari undangan yang berbentuk mata uang rupiah dan juga uang kertas dolar diwadahi 2 karung sak sebelum diamankan oleh pihak keluarga. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Harik Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Informasi. Kalau panas dalam sariawan bisa madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ada yang bisa bantu? Aku. Yuk masuk sup ayam. Yuk pakai resep tradisional. Mending pakai resep viral ini. Harus pakai bahan yang tepat. Serius, jangan lupa pakai sayur yang seru. Dan rahasia yang bikin enak, Royco formula baru dengan ayam direbus lama dan rempah, hadirkan kaldu yang mantap. Bikin yang beda tetap sama enaknya. Wah, pecah. Royco. Energi untuk tubuh penting, tapi lebih penting energi untuk otak. Saatnya ganti ke
Champion, lebih lengkap dengan susu dan protein telur. Gak cuma kasih energi untuk tubuh, tapi juga energi untuk otak. Energi untuk tubuh, energi untuk otak. Champion. Tips biar rambut sehat hitam berkilau. Sisir 100 kali sehari. Jangan kena sinar matahari. Bakar kemiri dan usapkan ke rambut. Stop, ngapain ribet? Pakai Sunsilk Black Shine. Dengan urang-aring, vitamin C dan kolagen untuk rambut 5 kali lebih kuat, tetap sehat dan hitam berkilau. Rambut sehat, hitam dan berkilau itu gampang. Pakai Sunsilk Black Shine. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta, seorang pedagang kambing, Adi Karnadi, menggunakan jasa 3 orang SPG untuk membantu menjualkan kambing. Inilah 3 SPG yang cantik-cantik yang sedang memberikan makan kambing di kandang. Tanpa rasa canggung, tangan-tangan halus dan lembut SPG ini mengambil rumput dan memberikannya kepada kambing-kambing yang siap dijual. Ketika pembeli datang, ketiga SPG tersebut dengan fasih menjelaskan mengenai besarnya ukuran kambing yang sudah memenuhi syarat menjadi hewan kurban beserta harganya. Pembeli pun merasa senang dan kerasan untuk berlama-lama memilih kambing karena ditemui para SPG yang cantik. Riris, Kiki, dan Rahma mengaku saat pertama ditawari menjadi SPG penjualan kambing kurban, mereka harus berpikir dan menimbang-nimbang terlebih dahulu. Apakah merupakan pengalaman pertama jadi sales di kambing ini? Iya, pertama banget. Pertama kali untuk menjadi sales hewan. Kesannya hewan gimana? korban. Kesannya awalnya takut kambingnya nyeruduk. Tapi lama-lama terbiasa. Kesannya jadi SPG kambing. Hewan. Luar biasa. Kalau buat aku sih tantangan. Karena mungkin baru pertama kali juga ya Mbak ya. Memegang kambing Sesuai sama kita sih, keibuan ya kan, menyayangi hewan. Perbedaannya apa sih Kak? Biasanya kan SPG itu SPG mobil, motor. Nah ini kan SPG hewan kurban, itu mungkin bisa diceritakan apa? Bedanya kalau biasanya kalau kayak mobil kayak gitu kan barang mati ya. Nah kalau ini kan barang hidup ya. Jadi kan agak beda. Pedagang kambing kurban Adi Karnadi mengaku meski perayaan Hari Raya Kurban masih 1 bulan lagi, namun pesanannya sudah jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Itu salah satu strategi marketing saya yang sangat saya bilang merasakan jitu sekali. Jadi sampai detik ini saja sudah terpesan sekitar 160 ekor. Itu berkat dari mbak-mbak dari yang SPG saya. Jadi ada peningkatan ya? Oh jelas, pasti. Nah disitulah dari yang tahun kemarin saja itu sampai akhirnya itu cuma laku sekitar 130. Ini belum mendekati saja sudah tembus sekitar 160-an. Kambing-kambing yang ditawarkan sebagai hewan kurban dibanderol antara 2 hingga 7 juta rupiah per ekor, tergantung dari ukurannya. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki Gunung Andong yang terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mas. Muhammad Malik Atta, 20 tahun, pendaki Gunung Andong, warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terjatuh ke dasar jurang sedalam 150 meter. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu 3 jam untuk proses evakuasi korban dari dasar jurang. Saat kejadian, korban bersama dengan rekannya hendak turun dari puncak Gunung Andong. Faktor kelelahan dan kurang mengenal medan diduga menjadi penyebab korban jatuh ke jurang. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis.
Sudah ada pos. Mas, sadar. Mas, sadar, Mas. Yuk, kepala. Tali. Lu maju. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, seorang petugas damkar terlindas truk pemadam kebakaran di Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga dan petugas lainnya yang melihat kejadian panik akibat korban berada di kolong mobil damkar. Korban yang menderita patah tulang langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tim medis. Petugas damkar ini menerima panggilan adanya kebakaran di Komplek Alun-Alun, Kota Tegal. Kebakaran tersebut menghanguskan 12 kios onderdil sepeda motor. 4 kios diantaranya ludes terbakar. 3 unit damkar Pemkot Tegal dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Dari Tegal, pemirsa, kita beralih menuju ke Bengkulu, di mana seorang ibu di kota Bengkulu terekam CCTV pada saat mencuri di salah satu toko aksesoris. Terlihat pelaku mengambil 3 dompet dan disembunyikan dalam celana. Pelaku tampak berpura-pura melihat barang. Tak lama kemudian, pelaku memasukkan barang tersebut ke dalam celananya berulang kali. Pelaku tidak beraksi seorang diri, melainkan ada satu rekan lainnya yang bertugas mengawasi. Agar aksinya tidak ketahuan, pelaku mencopot barcode alarm yang terpasang hingga tidak terdeteksi saat pelaku keluar toko. Nggak kedengeran? Tidak, itu karena di dompet itu dikit, jadi cabut aja kuliah dikit cuman. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan breaking news bersama Gina Vita. Saya Natelita. Dan saya Vera Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.